Jumpa kembali masih bersama saya di Bu Ani channel-nya di dalam Obterji, obrolan terapi jiwa. Nah, di konten kali ini, di video kali ini, saya akan sedikit membahas, yaitu banyaknya di kolom komentar, orang banyak bertanya, minta Bun, solusinya gimana? Aku tuh kondisinya sekarang lagi terjebak utang, ada yang 700 juta, 400 juta, 100 juta, variasi banyak sekali mengisi kolom komentar saya. Nah, saya sekarang akan mengambil tema yaitu kenapa orang tidak ngerti solusinya. Ini harus dibedah, ya. Nah, saya akan mengambil judul yang tepat sepertinya yaitu versi S1, S2 menyelesaikan hutangnya, cara bangkitnya dengan versi orang hanya sekedar lulusan SD, tidak punya modal, tapi mungkin aku lebih bisa bangkit, lebih bisa kuat. Kenapa? Nah, di video kali ini akan saya bahas kenapa saya yang hanya lulusan SD saat saya terjadi bisnis hancur, kena masalah, terlibat bisnis 2 juta, 2 juta, 2 juta, apa itu 2 miliar ya rupiah, saya mampu menyelesaikannya dan saya bahkan dari musibah itu, dari masalah besar itu, ujian saya itu berakhir dengan yaitu hidayah. Hidayah yang menghampiri saya dan yang hari ini bisa menjadikan hidup saya lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat. Lihatin saya dengan fisik saya seorang nenek-nenek, usia saya 57 tahun, tapi lihatin masalah saya, problema saya yang sebesar itu tidak menghancurkan fisik saya, mental saya, semua itu ada ilmunya, ada latihannya, ada pembelajarannya. Dan di konten video kali ini, buat kalian yang suka dengan video-video edukasi saya, video terapi jiwa saya, video obrolan terapi jiwa saya, jangan lupa tonton. Kalau nonton video saya, jangan lupa, jangan di skip, tonton sampai habis. Dan bila mana ada manfaat, edukasi yang saya sampaikan, karena apa yang saya sharekan di dalam setiap video-video saya itu bukan ilmu saya dapat dari bangku sekolah atau bangku kuliah. Orang saya aja nggak pernah ngerasain kuliah, boro-boro kuliah. Saya itu cuma pendidikan tamatan SD, hanya ngalamin ngenyam pendidikan hanya SMP. Nah, di sini saya akan bedah ya versi S1, pendidikan orang S1, sarjana S2, lalu terkena masalah, bagaimana cara bangkitnya, dan versi orang lulusan SD, bagaimana cara bangkitnya. Ini di sini. Yuk kita mulai bedah. Jangan lupa sekali lagi tekan tanda loncengnya dan subscribe serta komen di kolom komentar. Biar buat kita sama-sama di video saya kita sama-sama belajar. Buat teman-teman, yuk kumpul semuanya di video saya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama bangkit dari pelajaran hidup saya yang hanya seorang pendidikan SD, tapi saya mampu keluar dari besarnya masalah, dan ini akan saya sampaikan di edukasi di video ini. Kenapa? Oke, saya mulain ya. Kenapa orang yang lulusan sarjana S1, S2, lalu mereka membangun sebuah bisnis, lalu saat mereka gagal ataupun bangkrut dengan usahanya, dengan bisnisnya, seringkali mereka itu tidak mengerti bagaimana cara bangkit, bagaimana cara menyelesaikan problema masalah kebangkrutannya, ya. Dan kita ambil versi kenapa orang seperti saya hanya lulusan tamatan sekolah SD, saya hanya mengenyam pendidikan SMP kelas 2, ya, nggak tamat saya itu. Kenapa saya mampu sebegitu cerdik, sebegitu cerdas cara menyelesaikan masalah, dan saya tidak harus mengambil jalan instan, ya, tidak. Saya hanya memakai prinsip hidup saya, yaitu mungkin karena saya terlalu lama hidup di luar negeri, pola pikir saya yang berbeda, mindset saya berbeda, sudut pandang saya berbeda. Jadi
Kalau versi saya itu cara menyelesaikan sebuah masalah dalam kebangkrutan untuk kita bisa bangkit kembali, itu cara saya pertama memakai, kalau kamu itu bangkrut, gagal, ya dicoba lagi. Kalau kamu itu jatuh, ya itu adalah cara Allah buat kita makin kuat. Terus kalau kamu itu ngerasain luka banget, sakit banget, kesakitan gitu, yaitu cara Allah mau membuat kamu menjadi lebih hebat, dan Allah itu sedang menyiapkan diri kita untuk ke depan menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih hati-hati. Caranya apa? Karena saya itu tidak punya modal besar, tidak punya ijazah yang harus saya seperti misalnya kalau saya itu sekolah tinggi, mungkin saya harus menjaga muka saya, malu dikatain orang gagal, ya. Saya tidak perlu menjaga, saya tidak punya beban mental di titik itu. Tapi menurut saya, orang itu kalau misalnya kamu gagal dalam bisnis, terjatuh, kamu harus berani coba lagi. Kalau kamu yang tadinya hidupnya enak, terus jatuh miskin, kamu harus bangkit lagi dan tunjukin kamu bisa kok. Gitu. Jadi intinya semua itu harus butuh semangat dan power yang menyupport saya, yaitu karena saya nggak ada apa yang harus saya pertahankan, seperti misalnya nanti saya kan lulusan S2 atau S1, saya ada gengsi yang harus pertahankan, tidak. Saya lebih ke arah lebih pakai jurus the power of nekat, ya, the power of kepepet saya itu. Jadi saya keluarin mental saya gitu. Mungkin karena saya lebih banyak makan kepahitan dalam hidup, lebih banyak ngerasain kesengsaraan, penderitaan, kepahitan. Itu mungkin yang membuat saya kuat. Nah, ternyata sudah terjawab apa yang saya sharekan di video-video sebelumnya, bahwa setiap kali kita diberi ujian, jatuh, sakit, luka, pengkhianatan, itu adalah semuanya itu udah terjawab gitu di hidup saya. Ternyata saya itu dengan tamatan SD, saat saya membangun bisnis saya, dan saya diberi ujian bangkrut, sampai bangkrut parah banget, total hidup saya tuh parah banget, ya. Saya mampu bertahan dan mampu melewatinya. Dari mana energi itu? Ya karena saya tuh sering dihianatin, dimanfaatkan, dijolimin, di banyak penderitaan, banyak masalah dalam hidup saya. Ya itu ternyata yang membuat saya kuat. Akhirnya apa? Karena Allah sudah menyiapkan saya, yaitu dengan penderitaan-penderitaan, dengan kepahitan hidup saya, akhirnya saat saya dikasih ujian terberat, yaitu ujian saya itu benar-benar terberat ya. Saya ngalamin bangkrut bisnis, uang saya kumpulin dari sedikit-sedikit, ternyata nggak sesuai dengan mimpi saya bisa jadi orang kaya, tapi ternyata nggak. Allah masih kasih pelajaran lagi, yaitu ternyata saya diberi ujian yang paling terbesar, yaitu di titik saya harus mempunyai hutang piutang, bangkrut bisnis saya, bangkrut usaha saya, yaitu dinilai 2 miliar. 2 miliar itu sangat besar sekali untuk orang seperti saya. Beda dengan orang yang mungkin dia bangkit dari modal besar gitu. Nah, sekarang saya kembali ke versi bangkit bangkit dari bangkrut versi orang S1, S2, versi orang modal besar. Kenapa orang-orang seperti itu lebih lebih dia itu tidak ngerti cara bangkrutnya, bahkan dia tidak tidak bisa mencontoh apa yang saya lakukan. Karena apa? Bukan tidak bisa, dia tidak berani. Kenapa dia tidak berani? Karena ingat, orang yang merasa lulusan S1, S2 membangun bisnisnya, orang yang memakai modal besar membangun bisnisnya, itu tidak melalui anak tangga seperti saya. Saya benar-benar melalui untuk mencapai bisnis saya punya kantor, saya punya bisa kebeli mobil, saya bisa punya toko, saya bisa ini, dan saya harus ngalamin bangkrut. Itu saya menatap naik tangganya itu benar-benar perih. Nah, kenapa? Yuk kita kembali lagi bedah kenapa orang yang versi S1, S2 ya membina bisnis lalu bangkrut dengan modal besar terjatuh, biasanya orang-orang seperti ini langsung pikirannya mampet dan dia tidak bisa berpikir seperti saya.
Karena apa? Itu tadi. Dia tidak punya mental seperti saya. Dia tidak punya ilmu seperti saya. Yang terjadi pada orang yang pendidikannya tinggi tadi, bermodal tadi, bangkrut, yang terjadi dia bukan mencari solusi, tapi lebih pada mempertahankan gengsi dan mempertahankan muka. Karena apa? Dia takut memulai dari nol, takut dibilang gagal. Dia menjaga mukanya. Dia tidak berani melakukan tindakan yang seperti saya lakukan, eksperimen banget ya. Dia tidak berani. Kenapa? Karena dia menjaga identitasnya. Malu dong, gue sarjana, masa harus jualan bakwan keliling seperti yang saya lakukan? Nah, lalu dia kenapa tidak mempunyai solusi jalan keluar? Karena dia itu bukan mencari solusi, tapi lebih saat mereka tipe versi sarjana S1, S2 yang bermodal besar ini bangkrut, dia lebih tidak mengerti solusinya. Kenapa? Dia tidak sibuk mencari solusi, tapi dia lebih sibuk mempertahankan yaitu gengsinya, mukanya, gitu. Beda dengan saya. Saat saya terjadi kebangkrutan, saya sama. Saya juga punya kantor, saya punya toko, saya punya pegawai, dan saya harus kere banget, down banget, jatuh banget. Itu bedanya. Bedanya saya, karena nggak ada yang harus saya pertahankan, seperti, saya kan malu, saya itu kan gengsi, saya itu kan dari sarjana S1, saya kan orang pinter. Nah, orang seperti itulah yang sulit sekali keluar mencari solusi saat dia dihantam masalah, saat dia dihantam ujian. Beda dengan orang seperti saya tidak punya apa yang harus saya pertahankan. Ijazah saya tidak punya, ya. Saya tidak punya muka yang harus saya pertahankan, yang selalu saya harus hidup dengan validasi. Saya hidup tidak butuh validasi, tidak butuh pengakuan. Tapi yang saya sadarin adalah saya sekarang sedang keadaan terluka. Saya sedang keadaan menderita. Jadi yang saya keluar dari saya gagal, saya harus coba lagi. Saya bangkrut, saya harus bangkit lagi. Dan saya harus melakukan sekecil apapun itu tindakan, tapi itulah yang disebut namanya ikhtiar. Selebihnya kita kembali serahkan kepada keputusannya, itu ada pada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itulah, dari video-video saya sebelumnya, kenapa? Banyak orang salut sama saya, mental saya pendidikan SD, saya mampu bangkit, tapi di luar sana banyak orang itu bangkrut bisnis dari mereka itu sarjana S1, S2. Kenapa mereka nggak bisa keluar? Kenapa mereka nggak ini? Mereka itu bukan nggak bisa, mereka nggak berani. Ya, jawabannya mereka nggak berani. Orang itu lebih bertahan, mempertahankan gengsinya, baju sombongnya, daripada dia mengambil keputusan dari nol. Sering yang orang tidak berani adalah memulai dari nol seperti yang saya lakukan. Karena apa? Saya tidak punya baju gengsi, saya tidak punya apa yang harus saya pertahankan, dan saya sudah terbiasa hidup tidak pernah mencari validasi, tidak pernah mencari pengakuan. Yang saya lakukan adalah bekerja, saya ingin sukses, dan sukses saya ingin saya nikmatin, tapi tetap aja saya masih, Allah memberikan ujian saya untuk supaya saya menjadi kuat, yaitu ujian terhebat saya dalam hidup saya tidak akan pernah saya lupakan. Saya pernah ngalamin terbangkrut dengan hutang piutang itu 2M, dan hutang saya itu pada perbankan, pada rentenir. Jadi yang pertama sekali saya lakukan, ada sisahan barang-barang saya jual untuk nutup perbankan dulu. Ya, lalu urusan dengan rentenir itu saya nomor duakan. Urusan dengan perorangan itu saya nomor duakan. Gitu. Karena apa? Saya harus selesaikan dulu yang menyangkut badan hukum. Karena ini lebih sulit. Kalau yang menyangkut badan hukum itu apa ya? Sulit lah gitu. Jadi seadanya barang semua saya jualin, seada-adanya barang, sampai tempat tidur, sampai kulkas, sampai semuanya saya jualin. Saya nggak punya apa-apa, ya. Semuanya sampai AC saya jualin, semua perabotan dalam rumah saya. Lalu setelah itu solusinya saya mencoba, saya gentle, saya keluar, saya temuin si rentenir itu, saya temuin hutang piutang sangkutan dengan perorangan. Ya udah, saya tinggal sisanya badan saya. Mau diapakan silakan. Kalau memang takdir saya harus mati, dibunuh, ya udah mati. Saya seperti itu pada waktu itu. Itulah bagian dari kita ikhtiar. Itulah
bagian dari kita bahwa kita hidup mati kita semuanya itu Allah, miliknya Allah. Akhirnya Pak, ya udah, semakin di situ saya makin melakukan dengan khusyuk, dengan keyakinan saya, yaitu saya minta pitulung Allah, saya minta pertolongan nama Allah, dan pada akhirnya saya tidak perlu lagi cerita di video ini. Kalau mau tahu cerita realnya, tonton di video saya yang ilmu jitu melunasi utang. Itu ada kisah real saya, bagaimana saya bangkit dari bawah untuk menyelesaikan utang miliaran yang sampai sepertinya itu tidak mungkin ya. Secara logika tidak mungkin, karena saya membuka ikhtiar saya yaitu dengan berjualan bakwan. Lebih lanjutnya kalau kalian ingin dengar cerita saya, masuk ke channel Bu Ani Channel, yaitu klik judulnya Ilmu Jitu Lunasin Utang. Di situ ada bagaimana saya menyelesaikan masalah saya. Nah, kembali lagi, kenapa orang yang versi sarjana S1, S2 atau pemodal besar itu saat terjadi bangkrut, dia tidak bisa mencari solusi, yaitu tadi. Karena Pak, dia sebenarnya bukan tidak bisa orang-orang seperti itu. Dia lebih ingin mendapatkan jalan instan. Yang kedua, dia lebih berat mempertahankan, yaitu tadi baju gengsinya. Saya tidak punya gengsi dalam hidup karena saya udah terbiasa hidup di luar negeri itu nggak ada gengsi. Di sini orang hidup nggak ada gengsi, nggak ada orang gila mencari validasi. Itu selamatnya saya. Jadi di video-video saya selalu memberikan edukasi. Saya selalu bilang, dan ini fakta, ini real, ini terbukti nyata dan terjadi, saya ngalamin. Ini ilmu mahal, ilmu kehidupan yang saya alamin sendiri. Kalau kalian pingin kaya, solusinya apa? Kerja. Kalau kalian pingin kebayar utang, solusinya apa? Kerja. Kalau kalian pingin punya harga diri, solusinya apa? Kerja. Dan kerja itu lakukan sekecil mungkin. Kamu lebih baik melakukan sesuatu daripada kamu hanya menyusun misi tapi tidak melakukan. Mempunyai cita-cita tapi tidak melakukan. Lebih baik sekecil apapun kamu melakukan, karena sesungguhnya Allah lebih suka hambanya walaupun sekecil apapun kamu melakukan daripada kamu lebih banyak menghayal. Allah tidak suka. Ya, makanya terbukti karena saya konsisten, saya benar-benar saya berserah diri ke Allah, saya mintanya sama Allah. Masalah Allah kembali lagi mengirim jin, mengirim makhluk ciptaan dia apapun untuk menolong saya, itu bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Yang jelas di dalam video ini saya memberikan pesan moral yang sangat mahal untuk kalian. Jadi saat kalian terjadi hutang piutang, nomor satu adalah lepaskan baju gengsi kalian. Jangan pertahankan karena gengsi kalian, ya. Lalu lakukan sesuatu. Lakukan. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah yang Allah sedang lihat. Dan buka pikiran kamu, rubah mindset kamu, rubah pikiran kamu, lihat sudut pandang kamu lebih jauh, dan gali terus, belajar ilmu wawasan. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan. Karena apa? Hidup ini hanyalah untuk menjalani, yaitu berjalan ikutin waktu. Karena apa? Seperti apapun keadaan kita, sesakit apapun keadaan kita, kalau takdir kita belum harus mati, belum harus kembali, kita tetap harus berjalan. Kita harus menjalani. Jadi yang benar, apapun besarnya masalah kamu, yang benar, kita tetap kembalikan kepada Allah, dan kita hanya ikhtiar, sujud, melakukan ritual sesuai agama kamu, ya, melakukan ketentuan-ketentuan yang ada, ajarkan dalam agama kamu, lalu berserah diri pada Allah, minta sama Allah. Jangan minta sama siapa-siapa. Insya Allah, alam semesta itu jadi saksi perjuangan kamu. Nggak ada sesuatu orang yang benar-benar berjuang, perjuangannya membohongi dari hasil perjuangannya, membohongi hasilnya. Nggak ada. Jadi pada kenyataannya, orang yang mau berjuang, sekecil apapun perjuanganmu, itu pasti akan ada hasilnya. Daripada orang yang hanya memainkan hayalnya, memainkan pikirannya, tapi tidak melakukan sesuatu. Yang terjadi apa? Kebangkrutan, hidup kamu makin ke titik rendah, makin parah. Dan ini sudah saya buktikan. Inilah aku, orang yang jatuh bangkrut, yaitu dengan pendidikan SD, tapi saya mampu menyelesaikan, saya ngerti solusinya, yaitu menyelesaikan utang-utang piutang saya, kebangkrutan bisnis saya, itu dengan nilai 2 miliar, saya mampu menyelesaikan.
Dan ini bukan omong kosong, disinilah kebenaran bahwa apapun yang kita pikirkan itu adalah doa dalam hidup kita, dan apa yang kita yakinkan itu pasti akan terwujud. Karena apa? Sesuatu yang kita yakinkan itu sesungguhnya itu ada di dalamnya, yaitu Allah bersama kita. Allah bersama hembusan napas kita. Karena itu jangan coba-coba kamu itu berpikir, oh aku tidak mampu. Jangan dahulukan itu kemampuannya Allah, karena hanya Allah. Apa? Nggak ada yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin. Lihatin saya, hanya pendidikan SD, saya hari ini bisa menyelesaikan hutang-hutang piutang saya masih bisa hidup dengan sehat, dengan bahagia. Ini semua karena apa? Karena saya yaitu tadi, kembali berserah pada Allah. Oke, kalau kamu suka dengan video-video saya, tonton terus, jangan di skip, dan jangan lupa tombol loncengnya. Bantu tekan tombol loncengnya dan like, serta komen. Oke, salam rahayu dari negeri Formosa bersama Bu Ani Channel di Opterji, obrolan terapi jiwa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.